Puji syukur kehadirat Ilahi Robi pada siang hari ini kita dapat bertemu di sini dalam rangka training webinar dengan para ahli. Salam kita sampaikan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah menghantarkan kita kepada ajaran Islam. Terlebih dahulu sebelum saya mulai, saya ingin mengajak bapak-bapak dan ibu untuk mengirimkan Fatihah kepada guru kita Harun Nasution, guru dan teman saya Prof. Suwito, guru-guru saya di SPS yang tidak bisa saya sebutkan nama-namanya. Semoga mereka diberikan kelapangan di alam kubur, diterima amal bakti mereka, sehingga kami di SPS UIN Jakarta dapat menikmati jerih payah mereka. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. Terima kasih. Pertama-tama saya ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada Prof. Amin Abdullah, Prof. Ato Muzhar yang telah bersedia menyempatkan waktu untuk berbagi ilmu yang tidak mudah untuk meminta waktu mereka. Kadang saya meminta kepada Pak Amin jangan lupa saya nanti akan todong karena buku Pak Amin itu harus dipertanggungjawabkan di hadapan mahasiswa SPS. Harus disampaikan oleh Pak Amin apa itu maksudnya, itu kira-kira. Karena beberapa hal yang selalu Pak Amin sampaikan, saya merasa Pak Amin tidak pernah mengulang kalimat-kalimat yang lama, selalu ada hal yang baru. Demikian juga Prof. Ato yang selalu mendampingi kita SPS dan juga semenjak saya juga di Syariah. Terima kasih Prof. atas selalu kesediaan waktunya dan konsistensinya di dalam mendampingi SPS. Dan juga saya sampaikan terima kasih kepada Pak Wadir, Pak Kaprodi S2 dan S3, teman-teman mahasiswa semua. Pertama saya ingin menyampaikan hal yang singkat saja, bahwa nanti tolong teman-teman untuk mendengarkan, membaca, merespon, karena di antara kita masih bingung apa sih yang dimaksud dengan integrasi ilmu itu. Kira-kira kalau di kedokteran gimana sih wilayahnya, di saintek gimana sih, apa yang kita ambil dari sisi integrasi itu. Nanti Prof. Amin akan menyampaikan tentang berakhirnya super spesialisasi, istilah Prof. Amin biasanya begitu. Dan kemudian nanti Prof. Amin akan menyampaikan hal-hal yang disebut dengan dialog antar ilmu, antar bidang ilmu. Nanti itu kita bisa pahami, kita dengarkan. Demikian juga nanti akan disampaikan oleh Prof. Ato. Bapak-bapak dan Ibu, kita ini kehadiran 2 rektor dari UIN Sunan Kalijaga. Bagi teman-teman yang mungkin belum tahu, mereka Prof. Ato, Prof. Amin adalah yang telah berkontribusi besar di UIN, paling tidak UIN Sunan Kalijaga maksud saya, dan juga Prof. Ato banyak mengabdi di Kemenag, kemudian sekarang di SPS. Demikian juga Prof. Amin yang selalu konsisten di dalam pemikiran filsafatnya. Demikian dari saya tidak ingin berkalam panjang. Terima kasih Prof. Amin, Prof. Ato. Semoga berbagi ilmu ini bermanfaat bagi saya, bagi Wadir, bagi para kaprodi, bagi para mahasiswa, sehingga mereka bisa menyelesaikan studinya tepat waktu. Terima kasih. Selamat teman-teman untuk mendengarkan. Semoga kita diberikan kesehatan dan kemudahan. Amin. Demikian hadanallahu wa iyyakum ila shiratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita undang narasumber kedua yang tidak asing lagi bagi kita, mahasiswa SPS, S2 maupun S3 ya. Kami persilahkan Prof. Ato Muzhar untuk menyampaikan presentasinya dan mohon di-unmute. Nanti saya akan share screen beliau.
Gitu Prof ya? Ya, baik. Monggo Prof, the Baik, time is terima yours. kasih. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wa syukrulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'd. Yang saya hormati Bapak Profesor Dr. Haji Amin Abdullah. Kangen saya, tombol kangen ini sudah ketemu alhamdulillah. Yang saya hormati Bapak Direktur SPS Profesor Dr. Asep Saifuddin Jahar, Bapak Wadir, Bapak Kaprodi, dan para guru besar yang hadir, serta saudara-saudara para mahasiswa yang saya hormati. Saya mendapat kehormatan untuk menjadi salah satu pembicara pada kesempatan ini, dan saya senang mendengarkan Profesor Amin Abdullah tadi sudah menjelaskan dengan sangat mendalam dasar-dasar pemikiran filosofis daripada apa yang kita lakukan ini oleh Jakarta dan Jogja dan oleh mungkin 17 UIN lainnya mengenai integrasi ilmu. Saya sesuai dengan permintaan panitia akan mencoba menafsirkan judul ini, merumuskan tema-tema riset studi Islam, perspektif integrasi ilmu di perguruan tinggi keagamaan Islam. Silakan lanjut. Nanti saya akan memulai pemaparan ini dengan mengutip beberapa studi dan juga nanti akan mengakhiri pemaparan ini dengan mengutip beberapa studi disertasi di UIN Jakarta yang menurut saya entah sengaja entah tidak sebetulnya sudah mengandung elemen-elemen integrasi. Jadi meskipun orang bingung tapi ternyata sudah ada juga yang melakukan. Menurut saya, nanti akan saya singgung. Tapi sebelum itu saya ingin bedakan dulu tema, topik, dan judul penelitian. Sebetulnya ini ceramah saya lebih bersifat panduan ya untuk mahasiswa nih. Tema itu lebih luas dari topik, dan topik itu bukan judul. Ya. Jadi tema itu wilayah spesialisasi boleh dikatakan. Tema itu wilayah penelitian, wilayah kajian. Topik itu adalah sesuatu masalah yang akan dibahas itu, muskilah mungkin juga bisa disebut begitu. Sedangkan judul adalah pengkalimatan dari muskilah itu, dari masalah itu. Nah, jadi urut-urutannya orang bisa bikin judul, jangan mulai dengan judul karena itu keliru, tidak ada acuan. Kita harus mulai dengan temanya di apa, topiknya di mana, baru judulnya seperti apa, gitu. Lanjut. Jadi saya kebetulan pernah menulis memang diterbitkan oleh Senat UIN Jakarta. Ini buku yang kuning, ini saya tulis dalam bahasa Inggris. Sengaja maksudnya kalau ada pengunjung dari luar bisa diberikanlah gitu. Tahun 2018 awal. Kemudian saya lihat kok pembacanya lebih terbatas ya. Selain penerbitannya terbatas, maka kemudian saya terjemahkan tahun lalu, tapi baru diterbitkan tahun ini. Ini yang kanan ini, yang putih itu putih biru berbahasa Indonesia. Dan sudah diterbitkan juga oleh Senat UIN Jakarta juga. Dan siapa yang berminat mungkin bisa, saya juga sudah titip filenya ini yang bahasa Indonesia kepada Pak Doktor penyelenggara kita. Sudah saya share Prof. Sudah di-share, alhamdulillah, mudah-mudahan sudah dibaca. Jadi kalau begitu tinggal diskusi kita. Nah, sebagian besar yang akan saya sampaikan ada di buku ini. Jadi oleh karena itu yang sudah baca bisa ngantuk sedikit karena ada pembahasan saja sedikit-sedikit. Lanjut. Ada 3 studi yang ingin saya bacakan dulu di sini. Studi yang patut disebut ialah karya Ikhwan mengenai pengadilan HAM di Indonesia. Mohon kembali ke tadi, saya sedang menerangkan contoh studi. Judulnya Pengadilan HAM di Indonesia dalam Perspektif Hukum Islam tahun 2006.
Ini barangkali contoh bagaimana studi tentang hukum Islam dapat dilakukan secara integratif dengan hukum positif Indonesia dan hukum internasional. Sehingga studi ini bersifat komprehensif. Ikhwan membandingkan 3 sistem hukum, yaitu hukum Indonesia, hukum internasional, dan hukum Islam tentang hak asasi manusia pada 5 tataran untuk melihat persamaan dan perbedaannya. 5 tataran perbandingan itu ialah prinsip perlindungan HAM, definisi pelanggaran HAM, metode penyelesaian HAM, pengadilan HAM, dan prinsip keadilan restoratif. Ikhwan menemukan bahwa ketiga sistem hukum yang diperbandingkannya itu memiliki persamaan pada 4 tataran. Meskipun hukum Islam tidak secara eksplisit menyebut mengenai pengadilan HAM, tetapi keberadaan pengadilan mazalim dalam sejarah Islam yang memiliki yurisdiksi mengenai penyalahgunaan kekuasaan oleh pejabat pemerintah memperlihatkan adanya semacam pengadilan HAM. Menurut Ikhwan, satu-satunya perbedaan antara hukum Islam dan 2 sistem hukum lainnya adalah mengenai konsep retroaktif justice. Tidak seperti dalam hukum Indonesia dan hukum internasional, hukum Islam tidak mengakui pemberlakuan hukum jinayat kepada seseorang secara retroaktif dengan berlaku surut maksudnya. Dengan studi perbandingan itu, Ikhwan telah memperkenalkan suatu bentuk integrasi antara ilmu dan agama, tegasnya antara hukum positif dan hukum Islam. Studi kedua yang ingin saya sebut yaitu karya Susi Sani Herman berjudul Religiositas Islam dan Perilaku Ekonomi tahun 2012. Sani Herman mengkaji ekonomi Islam khususnya tentang pengaruh keberagamaan Islam terhadap pola konsumsi. Ia membagi konsumsi menjadi 2 jenis, yaitu konsumsi untuk kebutuhan keduniaan dan konsumsi untuk kebutuhan keagamaan. Berdasarkan kuesioner yang diedarkannya kepada 300 pebisnis laki-laki dan perempuan yang berkewajiban membayar zakat, ia menemukan bahwa orang-orang Islam meningkatkan konsumsi untuk kegiatan keagamaan ketika tingkat keberagamaan mereka meningkat, meskipun masih tergantung pada peningkatan pendapatan. Dia menyebut tren ini sebagai salah satu jenis ekonomi mikro Islam. Temuannya tentu tidak mengejutkan, tetapi sumbangannya adalah dalam mendefinisikan apa itu ekonomi Islam. Baginya, ekonomi Islam itu bukan hanya sistem ekonomi yang didasarkan kepada Al-Quran dan hadis, tetapi adalah sistem ekonomi yang didasarkan pada perilaku ekonomi orang-orang Islam. Tentu saja sebagian dari perilaku ekonomi orang Islam itu bercampur dengan perilaku ekonomi keduniaan. Studi ini barangkali merupakan suatu bentuk integrasi antara agama dan ilmu-ilmu sosial meskipun agak samar-samar. Studi ketiga yang ingin saya sebut di awal ini adalah karya Fatma Silvana Dewi Harhab berjudul Reintegrasi Agama dan Sains Bidang Kesehatan Reproduksi Manusia. Harhab, seorang dengan latar belakang pendidikan keperawatan, mempelajari sebanyak 104 orang perawat dari Jakarta, Tangerang Selatan, dan Padang Sidempuan, Sumatera. Dia ingin memahami bagaimana para perawat itu merespon pasien yang mengalami kehamilan yang tidak diinginkan. Dia menemukan bahwa kepercayaan orang yang kuat tentang ketuhanan yang Maha Esa dan pengenalan mistisisme dan filsafat Islam semasa pendidikan keperawatan melahirkan komitmen yang kuat dalam diri mereka untuk mempertahankan kehidupan dalam berpraktek sebagai perawat. Reproduksi sehat bagi mereka termasuk berarti memelihara kehidupan dan menghindari pengguguran kandungan meskipun terhadap kehamilan yang tidak diharapkan. Hal ini mereka lakukan dengan menasehati pasien atau klien mereka dengan nilai-nilai agama. Studi ini memperlihatkan bahwa nilai-nilai keagamaan yang dimiliki para perawat
telah mengarahkan perilaku mereka dalam berpraktek yang pada gilirannya mengarahkan perilaku mereka terhadap para klien. Ini barangkali satu bentuk integrasi antara ilmu dan agama. Itu 3 studi yang ingin saya sebut di awal. Lanjut. Nanti insya Allah akan saya sebut 2 studi lagi di belakang. Ini sudah banyak didiskusikan dan dibicarakan bentuk-bentuk hubungan ilmu dan agama itu kemungkinannya hubungan yang bersifat konflik, hubungan yang saling menyapa, hubungan islamisasi ilmu, hubungan dialogis, kemudian hubungan integrasional. Nah, kita pilih yang kelima ini. Kenapa bukan islamisasi ilmu? Karena itu mengandung banyak problem. Misalnya ilmu kealaman itu apakah bukan sudah Islam? Lanjut. Nah, kita masuk kepada tipologi ilmu. Jadi kalau kita mau bicara integrasi, sebenarnya tidak bisa kita hanya mengatakan integrasi ilmu dan agama. Kenapa? Karena ilmu itu banyak macamnya dan masing-masing macam itu punya karakteristiknya sendiri. Oleh karena itu kita perlu membedakan. Ilmu itu menurut UNESCO PBB ada 3 macam. Ilmu-ilmu budaya, humaniora, ilmu-ilmu sosial, social sciences, ilmu-ilmu kealaman, natural sciences. Nah, studi Islam di mana letaknya? Dulu studi Islam itu hanya pada studi ilmu-ilmu budaya. Kenapa? Karena studi Islam dulu hanya berada pada tataran studi doktrinal tentang ajaran dan mungkin sedikit sejarah. Kemudian belakangan studi-studi Islam itu juga masuk ke wilayah ilmu-ilmu sosial. Dan terakhir ini ada pertanyaan, bagaimana dengan ilmu-ilmu kealaman? Ini kita akan bahas lebih lanjut. Lanjut. Pertanyaan adalah, salah satu pertanyaan, apakah ilmu itu memang bisa rentan nilai? Ataukah objektif? Atau dapat diberi nilai? Kok pakai integrasi segala? Karena integrasi itu adalah mengasumsikan bahwa ilmu itu dapat diberi nilai. Di sini saya mengutip Good dan Hart dalam bukunya Methods in Social Research, bahwa tidak cermat orang yang mengatakan bahwa ilmu itu sepenuhnya bebas nilai atau netral. Karena apa? Karena ilmu itu sendiri adalah berkembangnya ilmu itu adalah karena kepercayaan bahwa berilmu itu lebih baik daripada tidak berilmu. Kepercayaan bahwa dengan ilmu orang akan menguasai dunia. Dan kepercayaan bahwa gejala-gejala ke alam itu saling berhubungan. Jadi dasar perkembangan ilmu itu ternyata adalah kepercayaan. Oleh karena itu, sejak awal ilmu itu memang rentan nilai. Nah, nanti saya akan berargumen kalau rentan nilai, disitulah peluang integrasi. Yang paling rentan nilai adalah ilmu budaya. Bukan hanya dipengaruhi, tapi bahkan mengambil oper, misalnya gampang sajalah. Filsafat kok menjadi filsafat Islam. Nah, itu artinya itu sebetulnya conversion yang luar biasa. Sejarah Islam gitu. Padahal filsafat itu entah ilmu dari mana, ilmu musuh sebetulnya tadinya. Ilmu-ilmu sosial juga begitu, rentan nilai. Kita tahulah sosiologi, antropologi sosial itu dulu dikembangkan orang sebagian untuk kepentingan para penjajah dahulu, zaman kolonialisme. Tapi itu tidak berarti bahwa ilmu sosial tidak bisa objektif, bisa. Gitu. Tapi kita harus sadar ilmu sosial rentan nilai. Ilmu-ilmu kealaman itu dalam hal substansi dia tidak rentan nilai. Bahwa air mengalir dari yang lebih tinggi, tempat lebih tinggi ke lebih rendah, itu tidak akan berubah. Tetapi ilmu kealaman pun rentan nilai pada beberapa aspeknya. Ada filsafatnya, tujuannya, pemilihan topiknya, dan seterusnya. Akan saya uraikan di depan. Lanjut. Jadi untuk ilmu kealaman,
kecuali tataran substansi, ilmu kealaman pun rentan nilai. Pada apa? Pada tataran tujuan dan nilai dan filsafatnya. Ini untuk apa ilmu ini? Untuk menghancurkan manusia atau untuk mensejahterakan manusia? Pada tataran penerapan, ini suntikan ini untuk apa ini? Begitu. Pada tataran tenaga peneliti, setiap penelitian itu selalu dilengkapi dengan fase penafsiran. Penafsiran itu tergantung kepada si peneliti yang menafsirkan. Jadi orientasi nilai peneliti sangat menentukan. Pada tataran pemberian prioritas dan pemilihan penelitian, mengatakan bahwa satu topik itu lebih penting daripada topik yang lain pada saat ini, itu adalah nilai, sepenuhnya nilai. Cloning misalnya, kalau Anda Muslim, cloning Muslim, ya mungkin mulai dari kambing, bergerak ke sapi, mungkin ke unta, mungkin ke apa lagi, tapi Anda mungkin tidak mengkloning babi karena tidak ada keperluan di sana, misalnya begitu. Tapi peneliti lain mungkin setelah kambing tadi mengkloning babi. Pada tataran restrukturisasi ilmu inti dan ilmu bantu. Jadi ini juga saya kira sebagian ini sudah diadopsi oleh panduan dari Direktorat dari Dirjen Pendidikan Tinggi tadi, dimasukkan di sana. Baik, lanjut. Ini yang tadi saya katakan, kalau ilmu itu rentan nilai, kalau begitu memang ada peluang integrasi ilmu dan agama. Ilmu dan agama di sini bisa nilai agama, bisa disiplin ilmu keagamaan. Ini lalu yang perlu juga, karena integrasi ini pada dasarnya kita memperhadapkan dua, yaitu agama dan ilmu. Sedangkan agama di UIN ini sudah dibahas atau sudah dikaji oleh berbagai fakultas agama. Dan yang ilmu itu adalah ilmu umum, fakultas baru yang dibentuk setelah UIN berdiri. Maka pada dasarnya di dalam kenyataan, pertanyaannya adalah sebenarnya dua arah. Bagi yang bergerak, yang monodisiplinnya, tadi istilah Profesor Amin Abdullah, monodisiplinnya Usuluddin itu, lalu kalau integrasinya bagaimana? Kalau syariah, kalau dakwah, kalau adab, kalau tarbiyah, ini fakultas-fakultas asal IAIN, itu kalau integrasi bagaimana? Itu satu arah. Tapi kemudian kita juga punya fakultas-fakultas kedokteran, fakultas fisik, ekonomi dan lain-lain, saintek. Itu kalau mau integrasi bagaimana? Karena dia arahnya dari ilmu umum kepada ilmu agama. Sedangkan yang fakultas-fakultas Usuluddin CS tadi dari ilmu agama ke ilmu umum. Jadi fakta ini memperlihatkan kepada kita kalau begitu ada dua jalan ini integrasi ilmu yang saya sebut dengan two-way traffic of integration. Kita lihat lebih lanjut masing-masing jalur ini. Nah, menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang pendidikan tinggi, ilmu itu dibagi 6 rumpun. Berbeda dengan UNESCO tadi, tapi nanti kita lihat bahwa ternyata sama. Pertama, ilmu-ilmu keagamaan. Ini katanya debatnya sengit di dalam DPR supaya ilmu keagamaan itu berdiri sendiri di luar ilmu-ilmu lainnya. Kedua, ilmu-ilmu humaniora seperti hanya disebut oleh UNESCO. Ketiga, ilmu sosial. Keempat, ilmu kealaman. Kemudian ada ilmu-ilmu formal dan ilmu-ilmu terapan. Ilmu formal itu seperti statistika, matematika. Nah, kalau kita lihat ini kok beda ilmu di Indonesia, kok ada 6, ilmu di dunia kok cuma 3. Sebetulnya yang 6 ini sebetulnya masuk dalam 3 semua. Ilmu-ilmu keagamaan tadi sudah saya sebut itu bisa masuk ilmu-ilmu humaniora dan ilmu-ilmu sosial sebagiannya. Kemudian ilmu-ilmu formal itu sebenarnya bagian dari ilmu eksakta juga, bisa masuk dalam kategori ilmu-ilmu kealaman eksakta dan ilmu kealaman, exact sciences. Kemudian ilmu-ilmu terapan tentu saja masuk di semuanya, bisa di humaniora, sosial dan kealaman. Karena terapan itu adalah sebenarnya penggunaan akhir dari suatu ilmu murni.
Baik, lanjut. Baik. Sekarang kita lihat arah dari dua arah integrasi tadi. UIN Jakarta telah mengeluarkan SK Rektor nomor 6864 saya kira tahun 2017. Dan ini kita lihat di sini. Menjadikan kalau dari ilmu agama kepada ilmu umum itu kira-kira bentuknya apa? Ini kita lama-lama nanti ke tema. Pertama, kalau kita datang dari Fakultas Agama, maka kita menjadikan rumpun ilmu umum itu sebagai bahan dialog. Itu yang pertama. Kemudian menjadikan rumpun ilmu sebagai ilmu bantu. Ya saya kira misalnya arkeologi sekarang bisa menjadi ilmu bantu, ilmu tafsir. Temuan arkeologi tentang perahu Nabi Nuh di Gunung Ararat itu di Turki Timur itu bisa membantu ilmu tafsir tentang ayat-ayat tentang Nabi Nuh, tentang Bukit Judi itu di mana sebenarnya. Menjadikan ilmu umum sebagai inspirasi. Jadi dengan perkembangan ilmu umum menjadi inspirasi bagi ilmu keagamaan. Menjadikan ilmu umum sebagai perspektif. Menjadikan ilmu umum sebagai pengamal nilai-nilai Islam. Ini bukan pikiran saya, ini SK Rektor itu dan ini hasil rapat bersama ya di antara para anggota Senat pada waktu itu yang kemudian dituangkan menjadi SK Rektor. Bisa kembali dulu ke yang tadi, yang ke belakang satu ya. Jadi ini saya kalau ada penyanyi nih, pembuat lirik nyanyi bagus di apa namanya 5 ini sebagai dialog, bahan dialog, ilmu bantu, inspirasi, perspektif dan pengamal. Itu kalau arah dari ilmu agama ke ilmu umum. Lanjut, silakan. Sekarang kalau arah yang kedua dari ilmu umum ke ilmu agama, berarti kalau menurut kategorisasi rumpun ilmu Undang-Undang 12 ini ada 5 ilmu tadi. Kalau menurut UNESCO yang 3 tadi, ada 9 yang pokok itu. 1, merumuskan filsafat dan tujuan. Jadi ketika merumuskan filsafat dan tujuan ilmu umum, nah, itu bisa masuk nilai-nilai agama. Mengembangkan dan memperkaya teori. Mengubah atau membuat teori baru. Merekonstruksi ilmu-ilmu bantu. Ilmu bantu ini terus bergerak setiap cabang ilmu. Misalnya sosiologi itu bagi orang kedokteran bisa sosiologi kedokteran, itu ilmu bantu. Tapi di jurusan sosiologi itu ilmu inti. Mengarahkan topik-topik penelitian, memberikan nilai-nilai Islam sebagai landasan dan acuan, memperbanyak pengembang ilmu, peneliti, mencari hubungan dan titik temu dengan teks Al-Quran dan hadis. Di sini yang lebih eksplisit sebetulnya. Yang ke-9, menjadikan teks Al-Quran dan hadis sebagai inspirasi dan rujukan bagi pengembangan ilmu. Itu 9 langkah kalau kita datang dari ilmu umum, dari fakultas-fakultas umum. Kalau kita datang dari fakultas agama tadi ada 5 langkah. Nah kemudian lanjut. Selain 9 langkah itu ada 2 langkah khusus. Kalau 9 itu untuk semua ilmu, yang 5 tadi. Kalau yang masing-masing itu ada langkah khusus, masing-masing 2. Dari rumpun ilmu humaniora, itu menjelaskan bahwa kepercayaan tentang adanya Tuhan Yang Maha Esa adalah bagian dari fitrah kejadian manusia. Dan menjelaskan bahwa kehancuran umat-umat terdahulu yang ingkar kepada Allah Tuhan Yang Maha Esa. Itu khusus untuk ilmu-ilmu humaniora.
Kemudian untuk ilmu-ilmu rumpun ilmu sosial, tugas tambahan dari yang 9 tadi, menghubungkan variasi pola perilaku manusia dalam masyarakat sebagai kebebasan manusia yang harus dipertanggungjawabkan. Sebetulnya kata-kata harus dipertanggungjawabkan agamanya di situ. Kemudian hubungkan keberadaan berbagai kaum sebagai peringatan Allah apabila tidak lagi memiliki dan menjunjung tinggi moral dan etika kebenaran. Lanjut. Jadi itu berarti nomor 10 dan 11 sebetulnya. Kemudian ilmu kealaman yang ke-10 dan ke-11 menghubungkan keteraturan hukum alam dengan keagungan penciptanya Allah Subhanahu wa taala. Dan yang nomor 11 B yang kedua itu menghubungkan kerumitan dan kecanggihan anatomi makhluk hidup dengan kemahakuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, nilainya itu ketika suatu penelitian kealaman anatomi itu salah satunya adalah membuktikan kemahakuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ilmu-ilmu formal menghubungkan kecermatan dan ketelitian dalam ilmu-ilmu formal dengan kecermatan dan ketelitian Allah Subhanahu wa taala dalam penciptaan alam semesta dan makhluk hidup yang ada di dalamnya. Yang kedua, menghubungkan pentingnya penggunaan akal untuk abstrak dan membuktikan bahwa sesuatu yang abstrak itu tidak berarti tidak ada sehingga dapat menjadi argumen tentang keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Ini ilmu-ilmu formal. Nanti akan saya sebutkan satu disertasi yang menarik menurut saya karena dia membawa tema ini, ilmu formal. Ilmu terapan yang terakhir. Bahwa setiap ciptaan Allah di alam raya ini mempunyai manfaat untuk manusia dan untuk keseimbangan dan kelestarian alam itu sendiri. Sebagaimana setiap hasil teknologi diciptakan untuk keperluan kehidupan manusia dan lingkungannya. Yang kedua, menghubungkan bahwa setiap teknologi itu berasal dari satu cabang ilmu murni, dan ilmu murni itu pada dasarnya beranjak dari hukum alam. Sehingga kemajuan teknologi pada hakikatnya adalah manipulasi atau perpanjangan pemanfaatan pemahaman tentang hukum alam yang tentu saja berasal dari kemahakuasaan Allah Subhanahu wa taala. Lanjut. Silakan dilanjutkan. Silakan dilanjutkan. Baik. Sekarang bagaimana kalau begitu caranya memberikan orientasi integrasi keilmuan dalam tema penelitian kita? Karena integrasi tadi ada dua arah datang dari ilmu keagamaan kepada ilmu umum dan dari ilmu umum kepada ilmu keagamaan, maka cara pemberian orientasi integrasi pun kita mengacu kepada dua arah itu. Kita berangkat dari ilmu keagamaan konvensional, tarbiyah, din, syariah, maka ada beberapa cara yaitu menambahi sejumlah substansi atau menggunakan pendekatan. Kalau dalam mata kuliah tentu harus ditambahi, kalau dalam penelitian tentu harus menggunakan berbagai ilmu ini. Sebetulnya ini sebagian sudah dilakukan sejarah agama-agama, pastilah sudah dibahas di Usuluddin. Kemudian dialog antara agama pastilah sudah. Tetapi maksudnya itu kita harus lakukan ini secara sadar bahwa ini adalah dalam rangka integrasi. Integrasi dalam bentuk berbagai bentuknya tadi, bisa merestrukturisasi ilmu bantu dan sebagainya. Jadi kalau dia hendak sesuatu ilmu misalnya di Usuluddin ditambahkan, kita harus tahu betul ini sebetulnya ilmu bantu kemana, begitu. Bukan sekedar sebagai mata kuliah yang diberikan kepada mahasiswa dan seterusnya. Kepada
Fakultas Dakwah, tentu saja kita sudah tahulah pasti mereka belajar sosiologi perkotaan, antropologi agama pastilah, teknologi komunikasi, mungkin juga sosiologi kemiskinan, begitu. Ilmu-ilmu ini sebetulnya bagian dari ilmu-ilmu sosial yang dihadirkan untuk dakwah. Itu harus kita susun begitu rupa dengan kesadaran bahwa ilmu ini akan menjadi bantu ini, menjadi ilmu bantu ini. Begitu seterusnya, Fakultas Syariah juga begitu. Tadi saya sudah kasih contohnya. Ada antropologi hukum, filologi hukum, sosiologi hukum. Tadi disebut psikologi hukum oleh Profesor Amin Abdullah, enggak tercantum sini. Hukum internasional, perbandingan hukum negara, common law dan civil law system, instrumen internasional tentang HAM, itu harus diberikan atau harus digunakan dalam penelitian-penelitian mereka secara sadar sebagai ilmu bantu. Mungkin perlu saya tegaskan di sini bahwa meluasnya ilmu bantu itu tidak berarti memperdangkal bidang ilmu itu. Justru meluasnya penggunaan ilmu bantu itu akan memperdalam pemahaman bidang ilmu itu. Kepada Fakultas Tarbiyah, saya kira sebagian ini sudah diberikan sosiologi kemiskinan, politik anggaran pendidikan, dan lain-lain yang memperlihatkan ada tadi dihadirkan dari berbagai disiplin ilmu. Dan seterusnya, Fakultas Adab juga begitu. Itu dari arah Fakultas Agama ke Fakultas Umum, ke ilmu umum. Silakan lanjut. Sekarang kalau kita datang dari Fakultas Ilmu Umum, apa yang harus kita lakukan untuk memberi substansi dan orientasi keislaman dalam tema-tema penelitian kita? Ada sejumlah hal di sini. Pertama, kalau kita ada di Fakultas Kedokteran atau FISIP dan lain-lain, pertama kita bisa menghadirkan doktrin Islam mengenai sesuatu topik seperti ekonomi menurut Islam. Doktrin Islam mengenai sesuatu topik. Di Fakultas Ekonomi mungkin ekonomi Islam. Di kedokteran mungkin topik-topik mengenai ajaran Islam tentang kedokteran. Itu salah satu bentuk menghadirkan doktrin Islam. Yang kedua, menghadirkan lembaga Islam seperti manajemen sakit Islam. Pembahasan manajemen, tapi objeknya adalah rumah sakit Islam A, rumah sakit Islam B. Maka itu adalah salah satu cara membuat integrasi penelitian kita. Jadi menghadirkan lembaga Islam. Yang ketiga, menghadirkan orang-orang Islam sebagai objek penelitian. Sudah. Ya, siapa maksudnya? Silakan, Dio. Sepertinya mundur lagi ya. Tolong maju lagi. Ya. Menghadirkan orang-orang Islam sebagai objek penelitian. Saya kira contoh konkret sebenarnya dilakukan oleh Profesor Amin Abdullah dalam penelitiannya tentang disertasinya membandingkan Immanuel Kant dan Al-Ghazali ya, Prof. Amin ya. Dan menghadirkan Al-Ghazali di situ adalah upaya integrasi ilmu bahwa saya tidak tahu waktu itu apa Prof. Amin sebenarnya hendak menghadirkan Immanuel Kant atau menghadirkan Al-Ghazali. Dua-duanya. Dua-duanya. Jadi itu adalah upaya integrasi, menghadirkan orang-orang Islam sebagai objek penelitian, menghadirkan Al-Khawarizmi dalam penelitian, menghadirkan Ibnu Hayyan dalam diskusi optometri misalnya begitu. Yang keempat, menghadirkan organisasi Islam sebagai objek penelitian. Nah, ini saya kira sudah banyak dilakukan organisasi. Ya. Kalau tadi lembaga di atas, ini organisasi. Ya mungkin Muhammadiyah, NU. Ilmunya ilmu politik, ilmunya ilmu sosial apa saja. Tapi kemudian diterapkan di organisasi Islam. Yang kelima, menghadirkan nilai-nilai Islam sebagai perspektif. Banyak nilai Islam yang sebenarnya dia tidak bisa disebut Islam, tapi dia bisa disebut Islami. Nah, misalnya perilaku Islami, perilaku ekonomi Islami di kalangan masyarakat
desa di Jawa Timur. Atau sebaliknya, perilaku ekonomi Islami di kalangan masyarakat Minangkabau di Sumatera Barat. Atau sebaliknya, perilaku ekonomi non-Islami di kalangan masyarakat tertentu. Misalnya soal soal menggadaikan tanah itu di banyak tempat, itu kan ada praktek kalau tanah digadaikan itu tanahnya dikuasai oleh yang meminjamkan uang itu, dan kemudian hasilnya juga diambil seluruhnya dan bertahun-tahun, sehingga kemudian hasilnya juga sebetulnya sudah melebihi boleh jadi dari nilai gadai itu sendiri, dan ini tentu saja riba. Tetapi ini menghadirkan nilai-nilai Islam, baik itu mengiyakan maupun menidakkan. Lanjut, silakan. Menghadirkan tokoh pemikir Islam sebagai objek studi. Tadi sudah saya, contohnya Profesor Amin Abdullah tadi, Al-Ghazali, bisa ambil tokoh yang lain, Tufi, dan sebagainya, atau Buya Hamka, dan sebagainya. Jadi dengan menghadirkan tokoh pemikir Islam itu dengan sendirinya kita akan mengkaji Islam. Meskipun Anda ilmunya manajemen, meskipun Anda ilmunya kedokteran, meskipun Anda ilmunya fisip, meskipun Anda ilmunya saintek. Begitu. Yang berikutnya, menghadirkan tokoh politik Islam sebagai objek bahasan. Di Jakarta ini sudah ada disertasi, saya lupa judulnya, tapi kira-kira begini. Golkar di bawah kepemimpinan Yusuf Kalla. Di mana studi Islamnya? Itu kan bisa dibahas di UI juga, gitu kan? Itu ilmu politik, di mana saja, kaji parpol. Tidak, itu bisa masuk kategori studi Islam. Kenapa? Pertama, ya Yusuf Kallanya sendiri seorang tokoh politik Islam. Jadi menghadirkan tokoh politik Islam itu adalah cara untuk memberikan orientasi keislaman dalam tema penelitian kita. Juga yang namanya Partai Golkar, ya anggotanya kira-kira sebagian terbesar adalah umat Islam. Dan juga Golkar ini hidup di Indonesia yang 87% adalah pemeluknya beragama Islam. Jadi tokoh politiknya Islam, ormasnya didukung anggota sebagian besarnya Islam, di dalam suatu negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam, ya studi Islam dia. Begitu. Itulah menghadirkan tokoh politik Islam. Berikutnya dengan cara menghadirkan tokoh gerakan Islam sebagai objek bahasan. Ada tokoh organisasi, ada tokoh gerakan. Kita bedakan di sini. Kadang-kadang orang gerakan juga sekaligus tokoh organisasi, sudah jadi satu. Tapi ada juga yang tidak, tokoh gerakan itu tidak menjadi tokoh organisasi. Saya kira ulama-ulama pada zaman dahulu ketika membangkitkan semangat anti penjajahan, itu beliau-beliau itu benar-benar tokoh gerakan independen. Satu, waktu itu ormasnya belum ada, tempat bergabungnya belum ada. Yang kedua, ya memang mereka merasa tidak memerlukan ormas itu, kan gitu. Yang berikutnya, menghadirkan tema atau topik dalam lintasan sejarah Islam di suatu wilayah atau pada masa tertentu. Misalnya begini, Anda bidang ilmunya adalah administrasi keuangan negara. Bagaimana membuat orientasi keislaman dalam tema penelitian Anda? Anda bisa bahas administrasi keuangan negara dalam lintasan sejarah Islam tertentu. Misalnya, administrasi keuangan negara pada masa Khalifah Abu Bakar, administrasi keuangan negara pada zaman Abbasiyah, dan seterusnya. Dengan menghadirkan episode sejarah Islam di situ, maka sebenarnya kita sedang mengaitkan ilmu umum tadi, administrasi keuangan negara, dengan Islam. Yang berikutnya, yang terakhir di sini, sebetulnya ini daftar ini bisa dilanjutkan ya. Saya yakin masih ada yang lain. Menghadirkan teori dari salah satu cabang ilmu keagamaan Islam. Misalnya dari hukum, teori maslahat, teori maqasid,
itu teori makosid ini, teori maslahat ini, itu bisa diterapkan di dalam segala bidang ilmu pengetahuan. Misalnya saya pernah ada mahasiswa membahas begini, tapi ini di Riau kalau nggak salah, mengenai Bulog, Badan Urusan Logistik. Jadi tugas Bulog itu ditinjau dari konsep makosid syariah bagaimana. Nah, biasanya kan kita berpikir makosid syariah itu dalam hal-hal yang sifatnya agama khusus begitu. Enggak, ini Bulog. Kita bicara Bulog, bicara pengamanan keamanan nasional, kebijakan ekonomi, pangan terutama. Tapi dilihat dari teori-teori keislaman tertentu. Ini saya mohon maaf hanya menyebut teori-teori yang lazim dipakai dalam hukum Islam. Mungkin ada teori yang lain di dalam usuluddin, dalam diskusi teologi, dalam ilmu lainnya, dan dakwah dan sebagainya. Jadi dengan menghadirkan teori-teori dari cabang ilmu keagamaan Islam tertentu, itu sebenarnya kita sedang mengintegrasikan topik itu dengan orientasi keislaman. Baik, lanjut. Ya, saya kira itu beberapa, saya lupa tidak kasih nomor tadi ya. Mungkin ada 9, 10, 11 cara. Dan izinkan saya akhiri dengan membacakan 2 studi lagi sebagai contoh untuk memberi ilustrasi. Tadi saya sudah sebutkan 3 studi, mungkin ini 2 atau 3. Studi lain yang patut disebut adalah karya Teguh Selamet Wahyudi, berjudul Dimensi Kemanusiaan dan Ketuhanan, Matematika Al-Khawarizmi dan Matematika Modern. Ini 2017. Wahyudi berpendapat bahwa baik matematika Al-Khawarizmi maupun matematika modern, meskipun yang disebut terakhir ini telah bersifat pragmatis, telah menyarankan rasionalitas dan kesederhanaan dalam retorika mereka, seperti dalam penggunaan simbol-simbol. Ini matematika, jangan lupa ini bagian dari ilmu formal ya. Contoh. Sebagai sebuah disiplin ilmu, matematika terletak antara fisika dan metafisika, sehingga objek studinya bersifat abstrak, jika tidak mau disebut spiritual. Sifat abstrak ini ditambah dengan sifat holistiknya, membawa disiplin ilmu itu untuk dengan mudah menangani realitas-realitas abstrak dan isu-isu filsafat, termasuk argumen tentang adanya Tuhan sebagai zat yang abstrak. Dari sini Wahyudi telah memperkenalkan satu bentuk integrasi antara ilmu dan agama mungkin pada tataran filsafat. Studi lain lagi yang juga patut disebutkan menurut saya adalah karya Muhammad bin Abdullah berjudul Paradigma Pemanfaatan Sumber Daya Alam Kelautan Kebaharian dalam Islam, juga tahun 2017. Muhammad bin Abdullah, seorang kapten kapal berpendidikan pelayaran komersial internasional, memfokuskan perhatiannya kepada arti kata al-bahr yang disebutkan dalam Al-Quran. Bin Abdullah, ia menemukan bahwa dalam sejarah orang-orang Islam telah membatasi arti kata al-bahr sebagai laut. Sementara dalam Al-Quran, kata itu digunakan untuk arti yang lebih luas dari laut, yang mencakup setiap genangan air yang besar, asin atau tawar, seperti pantai, danau, dan sungai. Ia berpendapat bahwa perluasan makna al-bahr bukan hanya penting untuk eksplorasi al-bahr sebagai sumber daya alam dan ekonomi, tetapi juga sebagai sumber daya politik, seperti kesatuan dan keamanan suatu bangsa. Inilah yang dia sebut dengan paradigma baru tentang al-bahr. Sampai di sini bin Abdullah telah menggunakan ajaran Al-Quran tentang al-bahr sebagai sumber inspirasi untuk studi lanjut tentang lingkungan. Mungkin ini juga satu bentuk integrasi antara ilmu dan agama. Dan yang terakhir yang ingin saya kutipkan adalah studi dari
Mukhtar Ihsan tentang penerapan Tibbun Nabawi dalam dunia kedokteran modern, sebuah studi yang membahas tentang Nigella sativa atau habbatus sauda sebagai obat antiinflamasi pada sel mas. Ini juga lulus tahun 2017. Ini barangkali contoh yang paling terang benderang tentang upaya integrasi antara ilmu dan agama. Ada suara-suara ya. Ini barangkali adalah contoh paling terang tentang upaya integrasi antara ilmu dan agama, karena studi ini terkait dengan ilmu kedokteran. Sebagai seorang dokter spesialis paru-paru, beliau sendiri, Ihsan ingin membuktikan kebenaran hadis Nabi Muhammad SAW yang mengatakan bahwa habbatus sauda itu obat untuk segala penyakit. Dengan melakukan penelitian eksperimental terhadap sel 6 kelompok tikus yang masing-masing kelompok diberi konsentrat habbatus sauda 0,1 mg, 0,2 mg, 0,3 mg, 0,4 mg, dan 0, mg, dan menggunakan cairan berdaya tinggi kromatografi fluorometri, Ihsan menemukan bahwa habbatus sauda telah secara efektif mencegah atau menahan pelepasan histamin dari sel-sel sesuai dengan banyak sedikitnya konsentrat yang diberikan. Ini berarti bahwa habbatus sauda secara efektif menahan sel dari kemungkinan peradangan yang pada gilirannya dapat digunakan untuk pengobatan berbagai penyakit yang berkaitan dengan asma. Studi ini bermula dengan pernyataan sebuah hadis Nabi dan berakhir dengan sebuah eksperimentasi laboratorium farmasi. Sebuah contoh sempurna integrasi antara ilmu dan agama. Hadirin, bukan hadirin ya, para partisipan webinar yang saya hormati, demikianlah hal-hal yang ingin saya sampaikan pada siang hari ini sebagai bahan diskusi. Jadi dari 6 contoh tadi ternyata sudah berjalan sebetulnya di pasca kita, hanya memang belum ada tim yang mendaftar nih, mendata dan mengkaji nih, sudah berapa nih. Saya kira itu perlu dilakukan seperti tadi yang kata Prof. Amin dilakukan di Jogja dan sebagainya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.